Alhamdulillahilladzi hadana ila dinihil qawim wa salaka bina sabilahul mustaqim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahkamul hakimin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan bahkan meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan berbekal takwa kepada Allah, satu-satunya bekal yang dapat menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang akan kelak selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini maju ke depan tak pernah surut ke belakang. Oleh karenanya sungguh rugi dan celaka bila kita makin hari tidak semakin bertambah takwa. Sudah seharusnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok tentunya kita punya harapan harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita semuanya ini mau tidak mau, cepat atau lambat, kita kalau sudah sampai jatah umur kita dipanggil Allah, maka kita harus dan tidak bisa ditolak. Bahkan dalam tayangan-tayangan informasi, dalam kurun waktu Allah menguji penyakit yang telah banyak merenggut nyawa di negara adidaya saja, sudah lebih dari 80.000 yang meninggal dunia di Amerika. Belum di negara-negara lain. Maka kematian ini tentunya harus kita jadikan pelajaran. Kafa bil mauti waido wa kafa bil yakin hina. Sudah cukup kematian itu jadi pelajaran, dan sudah cukup pula keyakinan itu jadi kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam menjalani hidup dan kita hidup melangkah hari demi hari, bulan, tahun, dan akhirnya kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita oleh Allah diberi kekuatan lahir batin
bisa menapak kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Karena telah dipesan setiap Jumat. Sudah berapa ribu yang kita alami bagi orang-orang yang sudah umurnya lebih 60 tahun, maka sudah lebih dari cukup untuk kita ini sadar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka karena dalam kehidupan sehari-hari ini di mana penyimpangan-penyimpangan agama yang kita anut ini semakin hari semakin berbagai macam cara untuk agar orang-orang ini tergelincir dan jauh dari syariat. Maka kalau kita berpedoman atau nasihat di khutbah ini saya ngambil dari nasihat Syekh Ibrahim Ali Lakoni dalam sebuah nadhoman Jauharatul Tauhid. Beliau memberikan satu nasihat, di mana nasihat itu wahibduddini summa nafsun mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Wajib, sudah wajib sungguh wajib bagi orang Islam itu untuk menjaga din, wahibduddin, menjaga agama. Agama kita ini harus kita jaga, kita rawat, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti jangan sampai lepas dua pusaka Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian jika itu ditafsirkan berbagai macam orang yang ingin menyimpangkan agama, maka ulama-ulama, di mana para ulama warasatul anbiya yang kita yakini ini seharusnya jadi rujukan kita, di mana harus sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam arahan pendapat tafsiran itu. Wahibduddin summa nafsun mal nasab. Wahibduddini, menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa. Betapa banyak orang yang jiwanya goncang, betapa banyak orang yang jiwanya tidak stabil, di mana banyak orang-orang yang tidak tenang karena tidak didasari oleh syariat yang telah digariskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tidak adanya kelanggengan dan istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa nafsun mal nasab, kita diharuskan menjaga harta kita, di mana harta itu adalah sarana dalam menunjang kehidupan kita awal hingga kelak kita menghadap Allah. Maka di situ mal sekarang ini harus hati-hati, halal haram begitu banyak bercampur ndak karuan. Mal, kemudian yang keempat nasab, keturunan. Keturunan kita, di mana dalam kehidupan untuk melanjutkan kelangsungan hidup biologis kita ada sunnah, mungkin juga wajib, mungkin juga haram. Wajib haram halalnya
nyuwun sewu pernikahan sekarang ini tampaknya banyak anak yang lahir di luar nikah. Maka menjaga keturunan ini sungguh harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi keturunan kita sulit untuk melacak nasabnya, silsilah keluarga. Wa misluha aklun, dan kelima harus kita jaga akal kita. Jangan sampai akal kita dirusak oleh berbagai macam orang-orang yang ingin merusak akalnya dengan berbagai macam cara narkoba, dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan akal-akal sehat. Kemudian yang terakhir adalah kehormatan. Orang Islam hendaknya harus senantiasa menjaga kehormatannya di hadapan seluruh kehidupan kita di alam raya ini, di mana dalam pergaulan kita terkadang kita harus mengorbankan kehormatan untuk meraih berbagai macam keinginan, baik pangkat, harta, wanita. Oleh karenanya marilah kita lewat ini berdoa. Mudah-mudahan kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita minimal kun aliman. Kalau memang Allah menakdirkan, semoga mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim, bisa mengajar. Au muta'aliman, atau kalau kita tidak bisa jadi orang alim karena keterbatasan dan mungkin itu adalah pemberian Allah, maka semoga kita menjadi orang yang mau belajar untuk meningkatkan mutu kualitas kehidupan kita ini. Kun aliman au muta'aliman. Kalau mungkin juga tidak bisa, au mustami'an, jadilah orang yang mau mendengarkan itu nasihat ataupun sumber-sumber informasi yang dapat menghantarkan kehidupan kita ini ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, kalau memang tidak mungkin bisa, au muhibban, semoga kita menjadi orang yang senang dan cinta kepada orang alim, orang yang belajar, atau nasihat yang kita dengarkan. Wala takun khomisan, naudzubillah, jangan sampai kita ini jadi orang yang kelima, tidak senang kepada orang alim, tidak senang kepada orang yang mau belajar, tidak senang kepada nasihat, tidak mau mendengarkan, maka tunggu itu akan hancur, fatahlik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita dalam kehidupan ini senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidup. Umur kita semoga diberi barokah dan akhirnya kelak sampai pada titik dipanggil Allah husnul khotimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hada fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.